Hai sobat, gua Angeli Story. Sebenarnya hari ini gue mau menganalisa suatu kasus, tetapi ya karena waktunya sangat kurang, terlalu mepet, jadi gue cuma menjabarkan apa yang menjadi unek-unek gue sekilas saja. Kasusnya ini sudah lewat sih, sudah 17 tahun yang lalu dan tampaknya masih belum ada titik temunya. Dimana sebenarnya pada tahun 2020 itu banyak kasus yang terpecahkan karena ada kemajuan teknologi yang dapat mengidentifikasi pelaku. Seperti biasa, kita mulai dengan kronologinya dulu. 15 April 1994 di Sunset Cliffs, San Diego, California, di mana ada jasad wanita yang mengambang di permukaan laut. Ada dua peselancar yang saat itu melihat sekumpulan burung camar yang tampaknya sedang berada di permukaan laut tanpa sebab. Lalu ketika mereka menghampiri, mereka melihat jasad seorang wanita yang memiliki ciri-ciri seperti rambutnya panjang berwarna coklat dan ada tato kupu-kupu di bahunya tanpa busana dan di tubuhnya hanya menempel perhiasan. Robert Engel, dia ini adalah petugas medis yang memeriksa jasad itu dan ia bilang kalau jasad ini belum lama ada di air. Di kaki kanannya dari mulai paha ke bawah itu hilang dan ada seperti luka sobek. Kemungkinan jasad karena diserang ikan hiu. 16 April 1994, jasadnya akhirnya diotopsi secara resmi, di mana Brian Blackburn yang adalah petugas otopsi yang menangani jasad wanita itu mengatakan kalau kaki kanan yang putus itu bukan satu-satunya luka yang ada di tubuh korban. Ada juga luka seperti luka goresan, luka memar, dan beberapa tulang iganya patah. Di bagian leher ada luka yang jenis traumanya seperti orang ditabrak. Ditemukan juga ada pasir di mulut, tenggorokan, paru-paru, dan perut. Kemungkinan korban masih hidup pada saat ia mendapati luka-luka itu. Si Brian ini menyangkal teori di mana korban tewas akibat serangan hiu. Tetapi banyak meragukannya karena Brian belum pernah mengotopsi korban akibat serangan hiu. Berita pun cepat menyebar. Ada pemilik toko supplier peralatan kantor yang bernama Dennis Knox. Ia pun mengenali tato kupu-kupu itu. Terlebih pada saat itu ada salah satu karyawannya yang tidak masuk kerja pada hari itu. Sehingga akhirnya dikenalilah identitas korban. Namanya adalah Michelle von Emster. Kepolisian pun secara resmi menyatakan penyebab kematian Michelle von Emster akibat serangan ikan hiu. Michelle diperkirakan berenang malam-malam dan tak lama kemudian ia diserang hiu. Roommate-nya Michelle yang bernama Coco Campbell menceritakan kronologinya, di mana pada tanggal 14 April ia dan Michelle itu berencana untuk menonton konser Pink Floyd yang saat itu sedang mau tampil di kota itu. Tetapi karena ada masalah dengan tiket mereka pun tidak diperbolehkan masuk. Menurut Coco, pada saat jalan pulang, Michelle minta diturunkan di dermaga. Waktu itu sekitar pukul 8 malam. Terakhir kalinya Michelle terlihat. Ada seorang ahli medis yang bernama Robert Rosenblatt. Dia ini ahli dalam kasus penyerangan hiu. Dia memiliki pendapat tentang kasusnya si Michelle ini, di mana kalau misalnya Michelle memang diserang hiu, itu pasti ada giginya hiu yang tertinggal di kakinya. Asumsi dia ini juga didukung oleh seorang patologis yang bernama Harry Banner. Ralph Collier yang spesialisasi dalam pola hidup hiu putih ini mengatakan kalau bekas gigitan itu tidak ada kemiripan habis digigit hiu, lebih mirip seperti dipotong pisau. Apalagi melihat dengan banyaknya pasir yang di dalam tubuh Michelle, ya bagaimana pasir itu bisa masuk ke dalam mulut, tenggorokan, paru-paru, dan perutnya. Ya setidaknya harus ada alasan yang logis begitu ya, daripada sekedar serangan hiu. Kalaupun misalnya digigit hiu, Michelle tidak akan mungkin sempat menelan pasir itu. Lagi pula pada saat ditemukan jasadnya Michelle itu kan tanpa busana. Dan setelah diselidiki, ternyata suhu di pantai pada saat itu sangat dingin. Ya, suhunya sekitar 15 derajat Celcius. Yang kalau dipikir apakah orang mau berenang dengan keadaan suhu yang sangat dingin seperti itu? Kasus ini yang kemudian ditutup tanpa ada petunjuk lebih lanjut, tapi ternyata tak berapa lama kemudian pada tahun 2008, kasus ini dibuka lagi. Ada seorang yang bernama Glenn Wagner. Dia ini kembali mengotopsi si Michelle yang entah bagaimana ya caranya dia mau mengotopsi. Itu ahli medisnya yang ngerti deh. Jadi si Glenn ini menyimpulkan hasil otopsinya di mana bisa jadi digigit hiu. Tapi yang jelas Michelle ini tewas karena akibat
luka di tubuhnya seperti memar dan patah tulang. Jadi ada berapa ahli ya di sini ya yang gue bilang 1, 2, 3, 6. Nah, ini yang baru di sini nih. Gue nggak tahu ada berapa banyak ahli lagi yang terlibat di dalam hal ini. Jadi makin buat pusing ya. Dan ada banyak teori-teori yang bermunculan. Salah satunya adalah yang teori pertama, Michelle tenggelam dan ia terbawa arus laut. Namun teori ini terbantahkan ya seperti yang tadi gue sudah sebut, dimana setelah diselidiki suhunya sangat dingin 15 derajat Celcius. Setidaknya kalaupun Michelle berani nyemplung tanpa busana, ya dia tidak akan jauh-jauh dari tepi pantai, dari daratan. Jadi kalaupun ia melihat ada hiu, ada sirip hiu, dia akan bisa cepat kembali ke daratan. Jadi teori ini terbantahkan. Teori yang kedua, di mana Michelle terjatuh dari tepi tebing yang sangat curam. Konon di sini banyak juga korban yang jatuh. Ya kemungkinan si Michelle jalan di tepi itu dan entah bagaimana dia terpleset dan jatuh. Tapi ya agak-agak aneh juga ya, kok dia jalan tanpa memakai busana, dan apalagi busananya itu tidak ditemukan. Teori ketiga, Michelle dibunuh. Michelle ini punya pacar yang bernama Edwin Decker. Jadi sebelum Michelle menjadi karyawannya Dennis Knox, dia ini bekerja di kafe, di mana kafenya ini ada bar, dan dia berkenalan dengan seorang cowok yang menjadi bartender bar itu yang bernama Edwin Decker. Nih kita balik lagi nih ke belakang ya, beberapa hari sebelumnya, tepatnya tanggal 13 April, si Edwin mengajak Michelle kencan. Selesai mereka kencan, ini ceritanya versi Edwin ya. Mereka memutuskan untuk pergi ke temannya Edwin. Kemudian mereka bertiga nongkronglah ke apartemennya Edwin. Di sini mereka mabok-mabok. Kemudian temannya Edwin pergi, ninggalin Edwin dan Michelle. Terus lanjutlah enak-enak mereka di sofanya Edwin. Michelle pulang pukul 5 pagi keesokan harinya. Dan setelah si Michelle, Edwin itu buat puisi yang kayak creepy gitu loh. Laporan bilang kalau ada tato kupu-kupu di bahunya. Yang aku ingat di malam itu di sofaku saat aku seperti hiu, gigit bibirnya dan buka kaosnya. Creepy sih. Tadi gue udah sebut ya tahun 2008 di mana kasus ini dibuka kembali. Ternyata yang meminta kasus ini dibuka adalah si Edwin. Dia itu meminta ke kepolisian, ya buka lagi dong kasus ini karena kok kayaknya kasusnya ini aneh. Dan Edwin pun mau bekerja sama dengan polisi agar kasusnya terselesaikan. Kalau kayak gini, kok gue jadi teringat beberapa kasus ya di mana pelakunya itu kayak ya lo bisa nonton di sini aja deh. Tapi gue rasa karena kurangnya bukti, akhirnya si Edwin Decker pun dicoret. Ada tersangka lain di mana ini adalah kesaksiannya Dennis Knox, si bosnya Michelle itu. Dia bilang ada orang yang datang ke kantornya ini, terus dia mau fotokopi autopsi laporan kematiannya si Michelle. Terus udah gitu orang ini pergi naik motor. Yang membuat syok adalah kenapa si Michelle pindah dari tempat kerja sebelumnya ke tempatnya si Dennis, karena ada orang yang stalking Michelle. Michelle itu merasa ada yang stalking dia dengan memakai motor, tetapi Michelle tidak tahu wajahnya seperti apa. Ya oke lah kalau soal motor, tapi kenapa dia fotokopi laporan autopsinya? Aneh sih itu. Terlebih dengan teori ini, ya pakaiannya Michelle tidak ditemukan. Dompetnya Michelle itu ditemukan hampir sehari setelah kejadian ditemukannya Michelle. Ya lokasinya jauh dari lokasi si Michelle berada. Padahal kondisi pantai pada saat itu ramai. Tetapi kok orang sepertinya lalu lalang, nggak ada yang mengambil dompet itu. Ya bukan dompet sih, kayak tas tangan yang terlihat seperti dompet. Isinya uang, juga ada kunci dan beberapa barang lain yang tampaknya tidak hilang. Pada saat Michelle berpisah dengan Coco mengatakan saat itu Michelle mengenakan jas coat yang berwarna hijau, yang itu tidak ditemukan, dan hanya inkonsisten dengan yang menunjukkan serangan hiu. Ya bukan seperti luka
tenggelam dan sampai sekarang masih belum terbongkar, tapi semoga saja bisa segera terbongkar. Aku harap kamu suka dengan videoku ini, tapi kalau kamu misalnya punya unek-unek atau pikiran atau teori-teori lain seputar Michelle, kamu bisa komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe dan like, dan nantikan video-videoku berikutnya yang akan aku upload pukul 10.30 WIB setiap hari. Mohon maaf kalau ada kata-kataku yang tidak berkenan padamu. Stay safe.